Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai kreativitas dalam berwirausaha. Ya, video kali ini tidak akan membahas mengenai musik seperti video sebelumnya, karena video ini untuk menunjang di mata kuliah kewirausahaan. Baik, selamat datang di Coin the Volley, pojok kegilaan. Spesial berbagai macam buku karya Yovie Irfan Vivian. Dan buku pertama yaitu Sumia Handbook. Buku keduanya Hadi dengan judul Teori Musik Barat 1. Di buku ketiganya ada Teori Musik Barat 2. Dan menarik sekali untuk buku keempatnya yaitu dengan judul Tuts Hitam Putih Piano Klasik. And then untuk karya buku kelimanya yaitu Habitus Musical. Dan inilah penampakan karya buku dari Yovie Irfan Vivian. Tunggu apa lagi? Seperti kata pepatah, uang akan habis tapi ilmu tidak pernah habis. So, isi waktu kalian dengan banyak membaca. Bagi yang tadi silahkan pesan di kolom komentar YouTube atau bisa langsung hubungi via Instagram dan Facebook Yovie Oci. Terima kasih. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui definisi dari kreativitas itu sendiri. Nah, menurut KBBI, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan daya cipta. Menurut Kompasiana.com, dikatakan bahwa kreativitas adalah upaya untuk melakukan aktivitas yang baru dan mengagumkan. Menurut Cemiawan, kreativitas merupakan kemampuan untuk memberi gagasan yang baru yang menerapkannya dalam pemecahan masalah. Yang terakhir, menurut Mostatis, dikatakan bahwa kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. Keempat definisi ini dapat kita simpulkan secara eksplisit, yaitu kreativitas merupakan ekspresi dan aktualisasi individu dalam menciptakan gagasan dan aktivitas yang baru. Guna apa? Guna diterapkan dalam mengatasi masalah. Nah, yang jadi menarik adalah, lalu apakah semua orang memiliki kreativitas? Gimana? Apakah semua orang memiliki kreativitas? Ya, semua orang pasti memiliki kreativitas. Yang membedakan apa? Persentase, jumlahnya aja. Berapa banyak sih dia berkreativitas, berapa persen sih dia berkreativitas dibandingkan orang A, orang B, orang C, seperti itu. Contoh yang paling simpel, tahun 2020 kita pandemi wajib menggunakan masker. Pada saat itu masker hanya ada warna putih, warna hitam, dan biru laut. Saat ini di tahun 2022 masker sudah banyak warnanya. Banyak distributor yang membagi-bagikan dari hasil produsen masker yang berwarna-warni. Simpel lagi, ketika kalian berpakaian, kalian akan melihat bahwa baju ini dengan celana ini cocok nggak ya? Apakah itu bentuk suatu kreativitas? Ya, yang menghasilkan sebuah estetika. Seperti itu. Nah, dalam berkreativitas perlu dipahami 3 konsep. Konsep pertama yaitu proses. Yang dimaksud proses di sini adalah
sebuah proses dalam berpikir dan memproduksi sesuatu yang baru. Proses di sini adalah bagaimana kita berpikir untuk melihat dan mencoba, bahkan menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, yang kedua adalah apa sih yang baru? Yang baru adalah produk itu sendiri. Produk di sini menuju kepada hasil atau output dari berpikir itu sendiri. Individu yang menciptakan sesuatu yang baru atau mengelaborasikan sesuatu yang inovatif tidak serta-merta tiba-tiba langsung muncul barangnya, enggak. Mereka pasti berproses. Apa yang dimaksud dengan berproses? Berpikir. Nah, yang ketiga adalah pribadi atau individu lah. Nah, kreativitas dimulai dari seorang atau pribadi yang sifatnya dinamis. Pribadi yang kreatif biasanya tidak terikat pada segala sesuatu yang baku, karena terus berpikir untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu atau produk yang baru. Istilahnya tidak mainstream. Nah, seperti itu. Nah, konsepnya kita sudah pelajari. Kita akan melihat ruang lingkup kreativitas. Pertama ada ide. Orang yang kreativitas menghasilkan suatu ide, ya pasti no. Ide yang dihasilkan orang yang kreativitas biasanya unik karena selalu berpikir untuk menemukan hal yang baru dan berbeda dengan yang lain. Kedua adalah produk. Yang tadi sama. Dalam menciptakan produk diperlukan kreativitas sehingga produk dapat memenuhi konsumen dan tetap terlihat berbeda atau menarik. Yang ketiga adalah gagasan. Kreativitas perlu hadir dalam sebuah gagasan guna menjawab permasalahan. Jadi kalau misalnya ada kreativitas, Bapak punya ide yang kreatif gitu untuk ini, ada. Apa? Ada di kepala saya. Ayo Bapak ceritakan. Tidak bisa, semua ada di kepala saya. Wah, nggak akan bisa tercipta sebuah kreativitas itu kalau semuanya ada di kepala. Emang betul sebuah kreativitas muncul dari kepala, tapi kan perlu adanya penyampaian, gagasan yang dilontarkan seperti itu. Untuk apa? Untuk menghadirkan atau menjawab permasalahan. Nah, itulah ruang lingkup dari kreativitas. Nah, setelah kita mengetahui ruang lingkup, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas seseorang? Nah, kita akan melihat faktor-faktor yang memengaruhi kreativitas seseorang, yaitu sikap yang terbuka. Maksudnya seperti apa? Sikap yang terbuka terhadap pengalaman dari luar dan dari dalam, pengalaman orang lain atau pengalaman diri sendiri, seperti itu. Kedua, faktor terhadap evaluasi internal. Nah, di dalam sini adalah di faktor ini kita harus fokus terhadap evaluasi yang seperti apa? Evaluasi internal. Untuk apa? Untuk menghadirkan kemampuan individu dalam menilai produk sendiri dan menerima kritik dan saran dari orang lain yang diterima. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperbaiki hasil atau produk yang diciptakan agar usahanya terus berkembang. Nah, yang ketiga adalah mengadakan eksplorasi. Kemampuan mengadakan eksplorasi di sini adalah ya kita harus mencoba dari bentuk unsur, dari bentuk itu sendiri atau konsep apapun itu yang baru, sehingga apa? Sehingga orang yang kreativitas selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Meskipun kita bukan orang yang pertama di bumi, setidaknya kita pernah menciptakan yang berbeda dengan ciptaan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, menurut Walsh, proses kreativitas terdapat 4 tahap. Nah, tahap pertama adalah pastinya persiapan. Persiapan di sini adalah mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mencari data dan mempelajari pola pikir orang lain. Gunanya untuk apa? Guna keberlangsungan usahanya. Di sini kita melihat data atau mencari data, lalu bertanya-tanya sama orang, belajar sama orang.
lalu kita berpikir, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika sudah difikirkan dalam tahap persiapan, kita perlu inkubasi. Maksudnya seperti apa? Melepaskan diri untuk sementara, ingat, untuk sementara waktu, tidak berpikir mengenai masalah-masalah dan usaha, atau istilahnya mengendapkan terlebih dahulu semua data yang terkumpul dan masalah yang dialami. Istilahnya healing dulu lah, jalan-jalan dulu lah, kemana dulu lah. Kalau misalnya kalian suka jalan-jalan, jalan-jalan. Tapi tetap apa? Tetap fokus. Tapi relax dulu, gak usah mikirkan. Nah, ketika kita sudah berpikir, mencari data, lalu kita relax dulu. Lalu yang ketiga, kita perlu iluminasi. Di tahap ini, tahap dimana munculnya ide atau gagasan yang baru, atau yang apa ya, yang inspirasi yang baru tentunya. Jadi berpikir, kita santuy, habis santuy kita, oh iya ternyata gini bisa ya, oh iya ini. Nah, biasanya itu muncul di saat kita relax. Nah, di tahap terakhir yaitu verifikasi. Tahap ini merupakan pengujian ide atau kreasi yang dihasilkan dari tahap 1 sampai ke tahap 3. Tahap satunya kita berpikir matang, mencari data. Tahap inkubasinya atau tahap keduanya kita santuy, relax, tapi tetap fokus. Iluminasinya kita mendapatkan ide, dan munculnya ide itu dari semua data yang kita pernah dapat di tahap 1. Lalu di tahap keempat, verifikasi, kita menguji ide sehingga kreativitas itu bisa disahkan atau terabsolutkan atau teraktualisasikan, bisa diterima orang banyak, seperti itu. Nah, wirausaha, atau bisa kita berwirausaha, atau mungkin wirausahawan, nah ya asiknya gitu ya, harus mampu berpikir kreatif. Karena apa? Karena ini adalah modal yang sangat penting. Dengan berpikir kreatif, wirausahawan mampu berpikir, bertindak, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Wirausahawan yang kreatif ialah yang mampu menciptakan suatu produk yang memiliki keunggulan yang kompetitif demi keberlangsungan usahanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan audio dan video saya di YouTube. Terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.